Tren fashion yang berkembang di era modern menyuburkan sebuah industri bernama fast fashion. Industri pakaian ini memproduksi pakaian secara cepat dan masif dengan harga semurah mungkin, sehingga konsumen dapat terus-menerus membeli produk mereka. Namun, masa pakai dari pakaian ini tergolong singkat, sehingga berakhir menjadi limbah tekstil yang dibuang dan berdampak pada pencemaran lingkungan. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional melaporkan bahwa ada 85.199 ton sampah berbasis kain pada tahun 2021 di Jawa Timur saja. Salah satu upaya untuk mengelola limbah tekstil adalah melalui program upcycling yang bertujuan untuk meningkatkan value barang hasil daur ulang agar dapat dijual dan bersaing di pasaran. Di lain sisi terdapat permasalahan pada masyarakat ekonomi rendah. Salah satunya terjadi pada kawasan Kampung Muharto, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kubu Gandang, Kota Malang. Hal ini menyebabkan kebanyakan dari mereka mendorong anaknya untuk menikah pada usia muda dan berakhir menjadi ibu rumah tangga tanpa penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello young researchers, let me, Janatin Alia, And I am Isvina Ariela. we are from Mandua Kota Malang present our research entitled Patch Life, Fashion Wear Upcycling Program dari Limbah Fast Fashion pada kawasan Kampung Muharto, Kota Malang. Untuk mengungkap penelitian ini, maka kami merumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana analisis kekuatan ekonomi masyarakat Kampung Muharto, Kota Malang. Dan yang kedua adalah bagaimana strategi Patch Life dalam mengatasi problematika limbah fast fashion. Kami menggunakan 3 landasan teori dalam penelitian ini. Yang pertama adalah sosiologi ekonomi, yang kedua adalah ecopreneur, dan yang terakhir adalah sociopreneur. Kami melakukan pengambilan data di RT 7 dan 11 RW 6 Jalan Muharto 5B, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Kadang, Kota Malang. Metode yang kami gunakan adalah mixed method yang diuji secara kuantitatif dan kualitatif. Metode perolehan data yang kami lakukan adalah observasi, wawancara, studi kasus, dan kuesioner. Observasi yang kami lakukan menggunakan jenis observasi non-partisipan dengan mengamati, mencatat suasana, dan lingkungan Kampung Muharto. Studi literatur didapat dari buku, jurnal, atau artikel ilmiah yang relevan dengan kajian teori dan program pemberdayaan serupa. Kami juga menggunakan kuesioner berbentuk pilihan ganda berbasis skala Likert yang diisi oleh 30 orang sebagai sampel yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga masyarakat Muharto. Selain observasi dan kuesioner, dilakukan pula wawancara yang melibatkan penduduk Kampung Muharto yang didapat melalui purposive dan snowball sampling. Data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan teknik SWOT untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi oleh masyarakat Muharto ketika berpartisipasi dalam program pemberdayaan. Selain itu, data juga dianalisis menggunakan matriks IE atau internal eksternal yang menggabungkan IFAS atau Internal Factor Analysis Strategy dan IFAS atau External Factor Analysis Strategy. Hasil dari penelitian kami menunjukkan indikator tingkat pendidikan, profesi, dan potensi penduduk usia produktif sebagai modal analisis kekuatan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan Muharto sebagai target utama program Patch Life. Umumnya, mereka memiliki tingkat pendidikan rata-rata tamatan SD bahkan tidak sekolah, berprofesi sebagian besar sebagai ibu rumah tangga atau tidak bekerja, dan 75% dari mereka berada dalam cakupan usia produktif. Hasil analisis IFAS menunjukkan bahwa faktor kekuatan ekonomi pada masyarakat Muharto adalah waktu luang yang dipergunakan untuk mengikuti program pemberdayaan jangka panjang yang menghasilkan profit. Sedangkan kelemahannya adalah kurang adanya motivasi internal dalam mengikuti program pemberdayaan sehingga masyarakat kurang berdaya secara mandiri. Hasil analisis IFAS menunjukkan bahwa masyarakat Muharto berpeluang untuk bekerja sama dengan pemerintah atau dinas terkait seperti Dinas Sosial Kota Malang untuk mendukung program pemberdayaan. Sedangkan ancamannya adalah sulitnya akses transportasi di kawasan Kampung Muharto yang memengaruhi kegiatan dan mobilisasi masyarakat ketika mengikuti pemberdayaan. Dari analisis balance score faktor SWOT menunjukkan posisi bahwa program memiliki potensi yang tinggi untuk direalisasikan karena masyarakat Muharto memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi kelemahan dan peluang yang lebih besar dalam mengantisipasi ancaman dalam mengembangkan strategi pemberdayaannya. Dari analisis matriks IE menunjukkan bahwa pemberdayaan pada masyarakat Muharto sebaiknya dikelola dengan strategi penetrasi dan pengembangan sehingga meningkatkan mutu masyarakat Muharto melalui variasi kegiatan,
yang berdasarkan pada sociopreneur dan ecopreneur. Analisis SWOT disajikan dalam bentuk matriks SWOT yang berfungsi untuk menjabarkan strategi seperti apa yang cocok diterapkan oleh Patch Life berdasarkan kondisi masyarakat Bung Harto. Matriks SWOT strategi Patch Life dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan analisis SWOT dan IE, kami merumuskan pelaksanaan program Patch Life, mulai dari tahap persiapan hingga tahap monitoring dan evaluasi. Pada tahap persiapan, kami melakukan rekrutmen mitra sebagai tim relawan Patch Life yang bekerja secara non-profit dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa. Pada tahap pelaksanaan, garis besar kebudayaan dibagi menjadi 5 kali pelatihan. Isi dari pelatihan meliputi pelatihan dasar sociopreneur dan ecopreneur, serta pelatihan membuat kerajinan tangan dari bahan tekstil. Pada akhir pelatihan, dilaksanakan distribusi produk, serta monitoring dan evaluasi. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa masyarakat Kampung Bung Harto memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Hal tersebut berdasarkan indikator tingkat pendidikan, profesi, dan jumlah penduduk usia produktif. Kemudian, program Patch Life pada masyarakat Bung Harto harus mengambil pendekatan intensif dengan strategi growth oriented dan hold and maintain. Terdapat 3 poin strategi SWOT yang perlu diterapkan dalam upaya pemberdayaan, yaitu pengadaan pelatihan kedisiplinan masyarakat, kerjasama dengan lembaga pemerintahan setempat, dan pengadaan program. Penelitian ini diharapkan mendapatkan dukungan dari pemerintah atau lembaga lain melalui bantuan fasilitas, sarana, dan prasarana. Kemudian juga dapat digunakan sebagai perencanaan strategi pemberdayaan pada wilayah urban atau pinggiran kota dengan tren global saat ini. That was all from us. Remember, Patch Life for a better life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.